Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kultum Al-Fakir saat ini akan Al-Fakir sampaikan dengan judul keluarga menghadapi masa depan. Bapak Ibu pengharap ampunan Allah, pengharap ridha Allah, pengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada pada zaman modern, zaman yang canggih, zaman di arus era globalisasi, zaman iftek ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat berkembang, zaman yang terus berkembang dan berkembang dengan kecanggihan-kecanggihan yang luar biasa, sehingga bagi kita pada tatanan masyarakat terkecil keluarga, ayah ibu dan anak-anak, siap kagak siap, mau enggak mau, harus ikut terlibat, ada di dalam arus yang luar biasa ini, yaitu era globalisasi, era kecanggihan mesin dan sebagainya. Sehingga dari zaman sekarang ini sampai nanti 10-20 tahun yang akan datang, saat ini saja, mohon maaf, mungkin kita Bapak Ibu rahimakumullah, persaingannya luar biasa. Baik persaingan dalam hidup dan kehidupan, persaingan dalam teknologi, persaingan dalam mencari nafkah, persaingan dalam mencari kerja dan sebagainya. Buat sekarang ini luar biasa, apalagi nanti 10-20 tahun yang akan datang, tatkala anak-anak kita yang akan mendalami atau yang ada pada era zaman tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim memberikan wanti-wanti kepada kita, memberikan rambu-rambu kepada kita kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Bapak Ibu rahimakumullah, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Kata Allah, hendaklah kalian takut, khawatir tatkala nanti di belakang kalian meninggalkan dzurriatan di'afa, anak cucu keturunan yang dhaif, yang lemah. As-Syekh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam dalam Ihya Ulumuddinnya bahwa dikhawatirkan umat Islam ke depan akan mempunyai 5 kelemahan. Kelemahan pertama menurut beliau adalah dhaifil ilmi, lemah ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rambu kepada kedua orang tua, bapak ibu, untuk anak-anaknya, agar supaya nanti mereka 10-20 tahun yang akan datang tidak lemah ilmunya. Kita tidak khawatir tatkala kita telah meninggal dunia, menutup mata menghadap Allah, mereka siap dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan imannya. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ad-dhaiful ilmi, yang kedua adalah dhaiful jismi, lemah fisik. Yang ketiga adalah dhaiful mal, lemah harta. Yang keempat adalah dhaiful zub, lemah kekuatan mental, semangat hidup.
Yang kelima, dhaifil haq atau dhaifil akhlak, lemah akhlak, krisis moral. Dan yang keenam, yang lebih parah adalah dhaifil iman, lemahnya iman. Nauzubillah summa nauzubillah. Dari ayat tersebut kita punya motivasi, punya motivator agar anak-anak kita, agar cucu-cucu kita 5 tahun, 10, 20 tahun yang akan datang, jangan sampai mereka akan menjadi penonton, jangan sampai mereka tergilas dengan zaman. Apalagi hidup di kota besar yang persaingannya luar biasa, iftek ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa, sudah canggih, semuanya sudah serba mesin. Kalau kita masuk ke jalan tol, Pak, Bapak tidur. Nanti kita ngopi Pak habis ini. Kalau kita masuk jalan tol, dulu mereka, kita masuk jalan tol ada orangnya di dalam. Iya Pak ya. Ada orangnya di dalam, baik siang maupun malam. Tapi sekarang, kalau kata nenek saya, karena nenek saya orang kampung, tatkala masuk tol dulu waktu ada orangnya, dia bilang assalamualaikum. Karena ada orangnya, yang kita bayar dikasih duit ditanggapin. Kata nenek saya, assalamualaikum neng, karena perempuan. Assalamualaikum tong, karena laki-laki. Sekarang tatkala masuk jalan tol, kita hanya pakai kartu, kemudian kartu itu kita gesek, dan yang punya palangnya, kalau kata orang Bekasi bilang beladuk ya, beladuk ke atas. Kalau orang Bekasi bilang beladuk itu ke atas ya. Itu nenek saya bilang, lah gua assalamualaikum sama siapa ini, katanya Ji, orang agak ada. Inilah kalau kita lihat, kita tarik ke belakang, begitu canggihnya nih hidup sekarang. Alhamdulillah nenek masih bisa ngalamin. Nanti 10-20 tahun yang akan datang, mungkin nenek tatkala makan sirih atau makan gambir yang layanin robot. Itulah kecemasan kita. Makanya Allah berikan tuh statement semacam itu. Hendaknya kalian khawatir, kita takut anak turunan kita menjadi lemah. Dilanjutkan ayat tersebut, falyattaqillah, maka bertakwalah engkau kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang mulia, yang bagus. Agar apa? Anak-anak kita dapat kita didik, dapat kita berikan ajaran baik, ajaran yang umum maupun terlebih adalah ajaran agama, agar nanti mereka punya ilmu yang hebat, punya harta yang banyak, punya kekuatan fisik mental yang luar biasa, bukan orang yang tulul amal, panjang angan-angan, maupun mereka yang kuat imannya sehingga Islam menjadi percaya. Karena mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah, dan Rasulullah mengatakan good alias bagus. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, al mu'minu qawiyyun khairun wa habbu ila Allah ta'ala minal mu'minina da'if wa fi kulli khairin. Kata baginda Rasul, mukmin yang kuat dalam hal ilmunya hebat, dimanfaatkan, kemudian diamalkan, kemudian kuat fisiknya, sehingga bukan hanya kuat dalam berusaha nyari uang, nyari duit dan sebagainya siang dan malam, terlebih kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat hartanya, alhamdulillah, karena orang mukmin kuat hartanya, banyak hartanya. Kalau bangun masjid nggak pakai nedeng di jalanan, raya, karena hebat, udah kaya-kaya. Kemudian juga kuat semangatnya, kayak bapak kita nih, Pak Abri, Pak TNI, Pak Kepolisian, dan kalau yang lainnya, kuat semangatnya. Bukan hanya mereka fisiknya saja, zahirnya saja, batinnya pun kuat, karena mereka sudah ditempa dengan pendidikan yang luar biasa. Kemudian kuat
kuat juga dalam hal akhlak dan moralnya. Karena kita memberikan pengajaran yang bagus, yang baik, maka anak-anak kita pun akan sopan, akan punya akhlak yang bagus. Tatkala bertemu dengan orang tua, dia assalamualaikum, dia cium tangan. Cium tangannya sesuai dengan anjuran baginda Rasul, ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Cium tangannya dicium pakai hidung, bukan di pipi, ajaran artis. Benar nggak Pak? Kemudian terakhir terlebih adalah kuat iman. Walaupun apapun godaannya, walaupun apa saja yang masuk kepadanya untuk melemahkan imannya di dunia ini, tapi dia tetap istiqomah. Dalam artian dia punya moto, kepala boleh Jerman, hati tetap Mekah. Sehingga insya Allah Islam akan berjaya dan keluarga masa depan akan betul-betul menguasai zaman tersebut, sehingga kita tidak khawatir lagi. Mudah-mudahan anak cucu kita yang nanti kita tinggalkan menjadi anak-anak yang punya ilmu yang bermanfaat, kuat semuanya, hartanya pun kuat, semuanya ibadahnya kuat, sehingga mukmin menjadi kuat sebagaimana yang baginda Rasul inginkan tentunya. Itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.